Ya, hampir 2 pekan pasca tragedi Kanjuruhan yang tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tapi juga trauma mendalam bagi korban selamat. Bagaimana bentuk pendampingan psikologis yang diberikan untuk para korban? Kita akan bahas bersama Ketua Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Malang, ada M. Salis Yuniardi. Selamat malam, Pak Salis. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Salis, ini kan sudah hampir 2 pekan sejak tragedi Kanjuruhan terjadi. Pendampingan psikologis apa yang sudah diberikan untuk para korban? Ya, ini pendampingan sebenarnya sudah kita berikan sejak Senin pagi. Hmm. Untuk kejadian Sabtu malam, pihak pengungkap hari Minggu kita dan kita koordinasi Senin pagi sudah kita berikan. Bentuk yang kita berikan meliputi 3 hal. Layanan melalui hotline, kita membuka posko-posko, dan terakhir kita berdasarkan data yang masuk kemudian melakukan. Baik. Baik, Pak Salis, ini kan jumlah korban selamat banyak dan juga tersebar begitu ya, tidak hanya di Malang saja. Nah, bagaimana bekerja sama dengan siapa saja untuk pendampingan psikologis untuk penonton yang sebanyak itu? Ya, ini memang melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, kemudian pihak kampus-kampus juga terlibat, mulai dari Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, DK dan UIN, dalam negeri, kemudian juga kolonel Aremania, kemudian lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah Disaster Center, KKNU, kemudian pihak media dan sebagainya. Artinya banyak pihak yang terlibat. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak Salis, ini kan melihat tragedi Kanjuruhan yang luar biasa. Apa saja yang dibutuhkan oleh korban untuk pendampingan psikologisnya begitu? Ya, ini dibilang hampir semua kasus yang klien yang sudah kita handle arah kepada PTSD. Di sini yang pertama kita lakukan adalah memberikan pertolongan pertama di penenangan kondisi mereka yang sangat tegang, dan kita membantu mereka bisa cerita apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian setelah itu kita berikan relaksasi dan juga konseling. Dan alhamdulillah boleh dibilang lebih dari 10% yang kita tangani terlaporkan sudah selesai dan Oke, dibutuhkan waktu berapa lama kemarin Pak Salis untuk proses trauma healing untuk para korban ini? ya, paling cepat rata-rata 1 jam 1,5 jam. Tapi beberapa memang perlu penanganan 2-3 kali. Oke, baik. Ini kalau kita lihat tadi kan memang ada salah satu Aremania yang namanya Rusdi begitu ya. Begitu traumatis sampai dia tidak pulang ketika tragedi Kanjuruhan sampai dengan sekarang begitu, sampai dengan karena penyebabnya adalah 3 temannya yang mendampingi meninggal dunia. Apakah HIMSI mengetahui hal tersebut? Ya, jadi kita memang bekerja berdasarkan data yang dari Dinkes, dan sepertinya kasus karena dia tidak ke rumah sakit jadinya tidak terdata ya. Begitu Selasa kita dapat laporan malam, Rabu kita langsung turunkan tim dan kita koordinasikan dengan banyak pihak. Alhamdulillah pagi tadi sudah kita kemudian kita antar ke rumah sakit Tawang, dan per jam 3 tadi saya mendapatkan laporan dari tim yang kita kirim, semua persoalan terselesaikan. Mas Budi akan menjalani rawat inap di sana selama sekitar 5-6 hari. Juga sudah hadir keluarga, warga desa, dan juga pihak kepolisian dari wilayahnya yaitu Probolinggo ya. Kita juga sudah hadir. Alhamdulillah terselesaikan. Oke. Mas Budi di tangan yang tepat. Baik, kondisi terakhirnya seperti apa? Karena kami mendapatkan kabar bahwa sebelumnya ketika masih belum bisa diselamatkan begitu ya, Rusdi ini susah untuk diajak berkomunikasi karena berat sekali trauma terhadap Rusdi ini. Betul, memang gejala awal menunjukkan adanya lebih dari PTSD, tapi sudah ada disorientasi, sehingga kita merasa ini tidak bisa dengan penanganan trauma healing yang 1-2 kali. Sementara tempatnya tidak memungkinkan, sehingga ini butuh layanan yang lebih intens. Dan kondisinya tadi waktu kita bawa, alhamdulillah karena sudah makan, sepanjang perjalanan juga bicara, ya alhamdulillah lebih baik lah dibanding kemarin hari Sabtu waktu kita temukan. Oke. Baik, Pak Salis, melihat dengan kondisinya, pendampingan psikologi seperti apa yang cocok diberikan untuk Rusdi dan juga untuk korban-korban lainnya begitu? Ya, kalau untuk korban perlu kita petakan mana yang kasusnya hanya kasusnya kasus beri PTSD atau yang sudah
menunjukkan arah-arah seperti depresi ya. Dan nanti penanganannya juga beda. Kalau untuk yang PTSD kita memberikan PFA dan konseling. Kemudian terkait dengan yang depresi seperti yang memang harus penanganan psikiatri yang intensif. Ya. Oke, Pak Salis tadi ada mengatakan kan memang dibutuhkan kerjasama luar biasa begitu ya. Apakah keluarga dan juga kerabat terdekat bisa membantu proses trauma healing ini? Ya, untuk sementara memang kita belum bergerak ke sana untuk banyak Rudi ya. Tadi kan juga baru ketemu setelah sekian minggu, sekian hari nggak ada kabar beritanya. Yang penting tadi fokus semuanya itu tenang, semuanya pastikan baik. Nanti oleh kira-kira sebelum pulangan itu dari saya yakin dokter ataupun psikiater di rumah sakit jiwa ataupun psikolog di rumah sakit jiwa akan memberikan psikoedukasi tentang bagaimana nanti pendampingan selama di rumah. Oke, untuk korban lainnya seperti apa, Pak Salis? Apakah memang bisa begitu keluarga memberikan bantuan ataupun kerabat terdekat membantu untuk proses trauma healing ini? Tentunya tidak mudah ya, karena tadi kita juga menemukan keluarga ternyata pendidikan juga tidak terlalu tinggi. Makanya di sini tadi kita alhamdulillah terhubung dengan pihak kita, dan kita minta koordinasi dengan pihak puskesmas ya, agar dari tenaga puskesmas, perawat di sana, tentunya kan perawat sudah mendapatkan teknik-teknik ya, keterampilan terkait penanganan di dasar. Nah itu insya Allah bisa Baik, Pak Salis, jika ada korban yang memang membutuhkan pendampingan dan sampai dengan sekarang masih belum mendapatkan bantuan begitu, mereka bisa hubungi kemana, Pak? Ya, jadi yang pertama ada cukup banyak hotline kita sediakan, baik yang diberikan oleh KAD dan juga HIPSI maupun kampus-kampus, kita sudah nyebar flyer banyak, termasuk hotline yang disediakan oleh tadi lembaga-lembaga seperti LKKN, MDMC, kemudian Korwil Aremania ya. Kemudian bisa juga datang ke posko yang ada di DP3A, di kampus seperti UMM, di UIN itu ya, di flyer semuanya tertera. Nanti ketika sudah terhubung ya, apabila ternyata tidak memungkinkan layanan konseling online ataupun tidak memungkinkan datang ke posko, akan kita kirim tim psikolog untuk ke atau lokasi. Dan perlu kita sampaikan dari yang sudah kita tangani per hari kemarin 96 klien ya, yang untuk hari ini kita belum terima laporan karena laporan terakhir nanti jam ya. Itu hampir besar boleh dibilang 8% tempatnya home visit. Jadi kita yang berkunjung. Oke. Baik Pak Salis, memang melihat bagaimana luka batin juga sama harus segera diobati seperti dengan luka fisik pada umumnya begitu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Malang, M. Saris Juniardi. Selamat malam. Selamat malam.